Memang BPD-BPD di seluruh Indonesia di tengah masa pandemi COVID ini, ya, kalau kita lihat pertumbuhannya terus bisa kita pantau. Jadi alhamdulillah menunjukkan angka-angka yang positif, artinya itu dari sisi pertumbuhan kredit tadi juga disampaikan tumbuh ya, kalau catatan kami itu year to date-nya sampai 1,96%. Demikian juga dana pihak ketiga itu sampai dengan 17,8%. Nah, ini artinya apa? Menunjukkan bahwa industri BPD di daerah itu tersurvive dan dengan kondisi likuiditas juga kalau saya pantau ini ya cukup ample seperti bank-bank nasional yang lain. Nah, tentunya ini menjadi satu dorongan bagi BPD sendiri untuk bisa terus memberikan kredit yang bisa membangun pertumbuhan ekonomi di daerah. Saya rasa dari sekarang ini kalau kita lihat juga dari sisi likuiditas ya dengan ALNCD yang cukup bagus, tinggi sekali dengan 153,5% dan ALDPK secara agregat ini per 14 Oktober mencapai 32,29%. Ini artinya apa? Tentunya BPD-BPD ini mempunyai dana yang cukup untuk bisa menjadi penyalur kredit. Nah, di dalam penyaluran kredit ini tentunya di tengah masa pandemi COVID ini juga harus dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi dan tentunya dengan protokol kesehatan. Karena memang krisis di saat ini kan belum ada contohnya di masa-masa yang lalu kan, gitu kan. Jadi ini juga kita dorong kepada bank-bank ya, di BPD ini untuk bisa menyikapi protokol kesehatan sehingga operasional bank dan pertumbuhan bank itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya di dalam pemberian kredit itu setiap BPD mempunyai satu standar prosedur yang ini sudah bisa kita lihat dan kalau misalkan dari kreditnya bisa tumbuh dan kemudian kesehatan bisa dijaga, jadi kesehatannya bisa dijaga, kreditnya bisa tumbuh, ekonominya untuk bisa bertumbuh juga. Nah, tentunya BPD ini di daerah juga diharapkan bisa memberikan kredit kepada UMKM yang tentunya ini akan menjadikan dorongan bagi pemulihan ekonomi di daerah. Jadi tata kelola juga harus dilakukan dengan sangat baik di dalam pemberian kredit di masa pandemi ini. Demikian barangkali Bu Anaka yang bisa kami sampaikan. Iya Pak Ahmad, kalau OJK sendiri melihat peran BPD sejauh ini itu seperti apa dalam perekonomian daerah? Apakah sudah maksimal? Iya, tentunya sebagai bank daerah itu BPD saat ini sudah menunjukkan peran di dalam pembangunan daerah. Memang kalau menurut saya bisa kita tingkatkan dan kita harapkan bisa lebih meningkat lagi. Karena memang BPD ini itu merupakan bank daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, ya tentunya ini harus bisa menjadi motor penggerak perekonomian di daerahnya masing-masing, ya dengan dana-dana yang dari dana pihak ketiga, kemudian dari dana-dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui penempatan dana di BPD. Ya, itu ada 11 BPD yang telah menerima dana penempatan pemerintah. Nah, ini juga saya melihat BPD masih terus bisa ditingkatkan ya perannya untuk pembangunan ekonomi di daerahnya. Jadi kalau kita lihat ya beberapa BPD tentunya juga sudah mempunyai satu platform ataupun pipeline daripada kredit yang tidak hanya kredit-kredit yang konsumtif, tapi juga ada yang menyalurkan di kredit-kredit produktif. Nah, ini memang harus menjadi perhatian bagi rekan-rekan di BPD terhadap kredit-kredit yang produktif, UMKM, ya, itu untuk mitigasi resikonya nih, Mbak Aneka ya. Mitigasi resikonya ini sangat sangat penting, ya kan?
Jadi apalagi di tengah masa pandemi COVID ini, ya kan, komunikasi terbatas, kemudian dari sisi aktivitas kegiatan masyarakat juga sekarang tidak sebebas dahulu, ya tentunya harus ada social distancing, ya. Tentunya di sini seandainya itu dilakukan secara simultan, ya peran BPD itu insya Allah akan bisa lebih meningkat dari yang sekarang.